waktu itu saya mengambil pendidikan desain interior di FSRD ITB. Terus di tingkat ketiga saya bersama teman-teman di luar dari prodi desain interior, dari seni grafis, terus kemudian dari kriya juga, bahkan kita coba ngobrol untuk mencoba membuat sebuah pameran yang tidak terbatas oleh disiplin di prodi-prodi masing-masing gitu. Jadi pada waktu itu di sekitar tahun 2014 atau 15, pameran pertama saya di ruang galeri ya, waktu itu di Galeri Yuliansyah Akbar di Bandung. Waktu itu kami membuat pameran judulnya Polylog berjudul Polylog, saya lupa namanya. Tapi intinya dari pameran tersebut kita mencoba mengeksplorasi dari teman-teman yang bidangnya itu desain interior, mencoba membuat karya yang tidak terbatas oleh koridor-koridor di disiplin di prodi masing-masing. Dan akhirnya dari situ berkembanglah minat saya untuk membuat sebuah karya yang mungkin tidak terbatas oleh koridor-koridor yang didesain. Misalkan semua hal harus berfungsi misalkan. Nah dari situ berlanjut lagi di 2015, beberapa bulan setelahnya saya dan teman-teman membuat sebuah berkumpul gitu ya, dan membuat sebuah pameran juga di galeri yang sama, di Galeri Yuliansyah Akbar. Tapi pada waktu itu pamerannya lebih menekankan sebuah pendekatan desain yang mungkin cukup berbeda gitu. Kalau dulu tuh ada istilahnya narrative design gitu ya, terus kemudian ada design fiction, terus kemudian ada speculative design. Nah pada waktu itu kita mencoba untuk mengeksplor hal-hal tersebut, dan fokus memang pada waktu itu partisipannya adalah dari teman-teman desain interior maupun desain produk. Jadi memang dari background design kita mencoba membuat karya yang mencoba melepaskan diri dari kaidah-kaidah tertentu yang ada di desain atau pada sistem pendidikan pada waktu itu gitu. Nah dari situ kemudian berlanjut lagi ketertarikan saya terhadap teknologi, karena selain kuliah saya juga sambil freelance juga kerja, membuat instalasi-instalasi di museum, di gedung sate dan seterusnya. Dari situlah saya kenalan dengan teknologi ya. Pada waktu itu memang mungkin media-media baru seperti virtual reality, terus kemudian motion sensor dan seterusnya gitu. Nah kemudian ada salah satu hal juga yang mungkin menurut saya cukup penting yang membentuk kekaryaan saya selama ini, yaitu sound ya. Karena saya memang bermain musik dari dulu, main musik elektronik. Jadi peran si sound atau bunyi ini sangat-sangat prominent gitu, lumayan dominan di kekaryaan saya gitu. Nah pada waktu itu akhirnya di tahun 2016 saya diajak untuk berpartisipasi dalam pameran Bandung New Emergence di Selasar Sunaryo. Nah pada waktu itu kuratornya Bob Adrian dan memang spesifik membahas soal bunyi. Jadi dari situ saya semakin mendalami lah bagaimana saya membuat sebuah karya yang sifatnya meruang tapi menggunakan bunyi sebagai aktor gitu. Nah dari situ dari bunyi, kemudian dari ruang atau dari pendekatan ruang saya sebagai interior designer, kemudian ketertarikan saya terhadap media baru pada waktu itu, dan juga minat saya atau hobi saya sebagai musisi gitu ya. Akhirnya membentuklah kekaryaan saya, dan pada akhirnya di tahun 2018 itu setelah dari Bandung New Emergence beberapa ikut pameran-pameran yang lain seperti Bandung International Digital Arts Festival pada waktu itu 2016, terus kemudian beberapa yang lain juga. Pada waktu itu sempat bikin juga karya virtual reality ya untuk jadi salah satu bagian di Pavilion Indonesia waktu itu di London Design Biennale juga. Terus kemudian, nah setelah lulus, kemudian sempat bekerja juga sambil berkarya, sampai akhirnya di 2018 saya menempuh pendidikan lebih lanjut, waktu itu di Utrecht, di HKU atau Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Waktu itu saya mengambil skenografi. Nah ini yang menurut saya jadi salah satu gerbang baru ya sampai saat ini, bagaimana
background saya sebagai desainer ruang gitu ya, interior designer, kemudian bertemu dengan pertunjukan gitu atau performance pada waktu itu. Saya belum menyebut teater karena saya tidak ada background sama sekali di teater, tapi ternyata si skenografi itu sendiri background theoretical backgroundnya itu ternyata dari teater gitu. Nah dari itu saya coba untuk menggali lebih jauh ya, akhirnya dari si sesuatu yang sifatnya ruang, kemudian dan juga performatif gitu. Jadi akhirnya ketemulah istilah performative space gitu. Nah dari situ saya tetap menggunakan si sound ini atau bunyi ini sebagai aktor, dan ketika ngomongin soal skenografi kita nggak bisa terlepas dari ruang dan juga spectatorship gitu. Jadi bagaimana saya menggunakan si bunyi ini sebagai aktor, bukan hanya sebagai elemen pendukung saja di dalam sebuah pertunjukan atau sebuah performative space ya, tapi sebagai aktor. Sama seperti yang saya lakukan mungkin di karya yang nanti akan saya tampilkan di Galeri Nasional untuk di pameran Pasca Masa ini. Bagaimana si sound ini menjadi aktor utama ya di dalam sebuah karya atau faktor utama di dalam sebuah karyanya. Karena tanpa sound ini maka karyanya akan tidak ada gitu. Jadi bagaimana si sound ini akhirnya menjadi force behind the work ya, yang akhirnya nge-generate sebuah fenomena fisik ya, berupa getaran ya, bunyi berupa getaran. Dari getaran itu akhirnya memanipulasi elemen lainnya yang berupa cahaya, atau saya menggunakan media laser ya untuk yang karya saat ini. Jadi dari situ akhirnya saya compose atau saya coba aransemen dan juga orchestrate dalam situasi tertentu yang akhirnya menjadi sebuah karya yang tadi sifatnya meruang gitu. Jadi saya rasa dari perjalanan saya tadi sebagai desainer interior, sebagai jalur pendidikan utama saya, kemudian dari pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dibilang cukup kesana kesini ya, cukup lintas disiplin juga, sampai akhirnya saya menemukan sebuah pendidikan yang bernama skenografi itu, atau disiplin yang bernama skenografi itu. Dan dari situlah akhirnya saya sekarang bisa menemukan titik tengah antara ruang, bunyi, performance gitu, cahaya, dan elemen-elemen lain yang membentuk sebuah pertunjukan atau mungkin instalasi kalau kita bilang saat ini. Oke, nah ngomongin soal interaktivitas juga, ini jadi salah satu ketertarikan saya pribadi, karena di karya-karya saya sebelumnya itu bersifat interaktif, seperti karya saya di Bandung New Emergence waktu itu menempatkan si bunyi ini sebagai aktor utama juga, tapi tanpa peran dari audience gitu ya. Karya ini juga nggak akan ada gitu. Jadi memang perlu partisipasi dari audience yang akhirnya nge-trigger atau berinteraksi dengan si bunyi itu, dan dari bunyi itu nge-trigger hal-hal lain yang akhirnya menjadi sebuah interaksi di dalam karya itu gitu. Kalau membicarakan soal interaktivitas ataupun sebuah experience gitu ya, memang saya sangat tertarik dengan sesuatu yang dialami gitu. Jadi pendekatan saya pun juga dalam karya bukan sesuatu bukan membuat sebuah karya yang hanya bisa dilihat dan berjarak gitu dengan audiensnya, tapi saya mencoba melebur batas antara karya dan juga atau aktor dengan spectator gitu. Sama seperti mungkin di tesis yang saya tulis dulu juga, bagaimana saya mencoba mengeksplorasi ruang antara gitu ya, antara satu ruang dengan ruang lain, terus kemudian mencoba bukan mendobrak tapi lebih ke mencari titik tengah atau liminal space di antara aktor dan spektator, aktif ataupun pasif gitu. Jadi dari karya ini nanti yang di Pasca Masa pun walaupun secara teknis saya tidak bisa bilang ini interaktif dalam artian pengunjung atau audiens bisa memegang atau bisa berinteraksi dengan karyanya secara fisik, secara langsung atau direct gitu ya, ada interaksi atau persinggungan fisik diantaranya gitu, tapi lebih ke bagaimana si karya ini itu sesuatu yang harus dialami gitu secara menyeluruh. Jadi tidak hanya menggunakan mata saja penglihatan, tapi juga menggunakan pendengaran, tapi di luar itu pun juga
bagaimana si pengunjung ini dia bisa menyatu dengan karya melalui sebuah karya yang meruang ini. Jadi ruangan ini juga merupakan karya, bagian dari karya tersebut. Bukan hanya karya ini ditaruh di galeri, kemudian digantung dengan ditembak spotlight, tapi lebih ke bagaimana si karya ini mengajak pengunjung untuk berinteraksi dalam artian menyatu dan juga mengalami karya ini secara holistik gitu. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik, dan saya juga masih mencoba bertanya-tanya juga. Ada pertanyaan kayak apakah ini karya pertunjukan atau ini instalasi gitu. Nah, ini juga saya nggak mau mencoba mengkotak-kotakan karya ini, karena kalau ngomongin soal waktu atau durasional, pasti ini ada durasinya gitu. Walaupun akhirnya ini akan di loop gitu ya, akan berulang gitu. Tapi ketika ada audiens yang masuk ke karyanya atau mengalami karya ini, ya harapannya memang karya ini akan secara organik berjalan terus-menerus tanpa ada sebuah repetisi yang saklek gitu. Jadi kalau misalkan tadi ngomonginnya soal plotting gitu, kalau di dalam karya saya dengan pendekatan skenografi atau ruang ini pun juga bagaimana saya memposisikan si karya ini atau placement atau arrangement dari speakernya nanti, kemudian bagaimana ruangnya itu dimanipulasi secara density ruangnya dengan menggunakan smoke machine misalkan, untuk membuat si laser itu menjadi lebih jelas gitu, lebih prominent gitu. Nah, ini adalah sebuah perancangan juga kalau bisa dibilang. Jadi karya ini tidak hanya berdiri sendiri yang tapi juga karya yang memang dirancang bagaimana si audiens itu masuk, bagaimana audiens itu bisa menikmati karya ini, apakah dari depan, apakah dari samping, atau bisa lebih fleksibel. Nah, ini juga pendekatan yang saya lakukan juga, bagaimana si audiens ini punya fleksibilitas atau punya kebebasan dalam mengalami karya ini gitu. Oke, ya tadi ketika berbicara soal karya pertunjukan atau mungkin teater gitu, ada istilah the here and the now gitu ya, apa yang ya terjadi sekarang di sini gitu. Jadi karya saya sih memang saya yakin akan ada perbedaan pengalaman gitu ya, ketika dia mengalami itu secara langsung di lokasi di waktu itu gitu ya, here and now itu tadi. Kemudian ketika dia melihat atau mengalami karya itu melalui sebuah medium yang sudah didokumentasikan gitu, dalam bentuk video misalkan atau audiovisual gitu. Jadi menurut saya dokumentasi itu penting juga. Tapi pasti akan ada batasan-batasan dalam artian mediumnya itu sendiri gitu. Kalau dulu saya ketika membuat sebuah karya atau waktu itu saya tugas akhir S1 di mana saya membuat sebuah rancangan interior. Pada waktu itu memang interior itu sangat sulit untuk sebagai mahasiswa nggak mungkin membuat rancangan ini dibikin aslinya gitu. Makanya kita coba simulasikan dengan menggunakan hal yang material, menggunakan maket gitu dengan skala tertentu gitu. Tapi dari situ saya menemukan sebuah batasan, yaitu batasan skala gitu. Bagaimana kita sebagai audiens dengan kita punya skala sendiri sebagai skala manusia ini mengalami sebuah ruang tapi dengan skala yang berbeda. Nah, itu ada hal-hal yang menurut saya tidak tersampaikan gitu. Nah, maka dari itu saya mencoba mengeksplorasi medium atau medium digital dalam artian realita yang dibuat gitu ya, virtual reality. Dari situ saya mencoba melebur batas antara skala, mencoba menghilangkan batasan skala itu melalui experience ruang gitu. Bagaimana dari rancangan interior yang tadinya hanya sebatas simulasi dalam bentuk maket dengan skala tertentu lebih kecil dari ruangan aslinya, tapi saya mencoba mereplicate ruangan itu, rancangan itu ke dalam sebuah ruang virtual ya, ruang digital yang akhirnya bisa di-experience oleh
usernya pada waktu itu. Menggunakan dia mengeliminasi apa yang ada di sekitarnya pada waktu itu dengan skala, tapi di sebuah dengan teknologi tertentu ya, pada waktu itu teknologi virtual reality akhirnya cukup berhasil untuk menghilangkan batasan-batasan skala itu, karena hanya dengan kita memanipulasi sense kita dengan menggunakan virtual reality, kita bisa membayangkan, oh ternyata pintu itu beneran segini nih di dalam rancangannya, bukan segede gini gitu yang dalam marketnya. Jadi dari situ pun akhirnya batasan skala bisa coba saya tembus gitu ya. Dan juga ketika kita ngomongin soal medium digital, masih ada elemen-elemen lain yang sangat bisa dieksplor, misalkan tentu saja cahaya, tentu saja suara, bunyi gitu ya, kembali lagi ke situ sih. Ketika membaca kuratorialnya terkait pasca masa ini, saya tertarik dengan kata pertama, yaitu pasca ya, post ya, dan juga mungkin juga terkait dengan isu yang selalu saya bawa di dalam karya saya, ya, hampir selalu saya bawa, itu terkait post-truth gitu. Kayak saya membicarakan soal pertama garis besarnya adalah soal teknologi, kemudian dari situ ada komunikasi, dan akhirnya ke internet culture, dan lebih spesifik lagi soal sosial media. Dari sosial media itu bagaimana sih media ini yang tadinya mungkin menurut saya satu ya, one directional gitu, dulu sebelum ada internet mungkin kita cenderung disuapi oleh media itu, dan media itu mungkin sangat bisa dikontrol oleh korporasi tertentu gitu. Sedangkan ketika masuk ke masa internet gitu ya, era internet, si media yang tadinya ini hanya one directional menjadi multi directional gitu. Dulu yang tadinya kita hanya bisa mengkonsum, mungkin sekarang kita bisa produce juga. Jadi ada istilah prosumer gitu. Jadi di era sosial media ini akhirnya sekarang kita semua menjadi prosumer informasi gitu, yang akhirnya membuat kita menjadi lebih mudah mengakses informasi, lebih bebas. Tapi dari situ akhirnya muncul fenomena-fenomena seperti echo chamber, terus kemudian filter bubble yang muncul di era internet. Jadi dari situ yang tadinya kita informasinya sama gitu ya, di satu RT atau satu rumah kita punya informasi sama, dan kita cenderung sepakat dengan satu hal gitu. Tapi ketika kita menjadi prosumer dan juga informasi itu lebih bebas kita akses dari source manapun, akhirnya cenderung meningkatkan sebuah konflik gitu yang terjadi di sosial. Makanya dari karya saya, bagaimana si sosial media ini berpengaruh terhadap eskalasi konflik yang terjadi di sosial gitu. Mungkin berangkatnya dari pengalaman pribadi saya gitu, dan membicarakan soal masa juga mungkin menurut saya cukup relevan ya, dengan media sosial yang udah semakin ubiquitous gitu ya, udah menjadi sehari-hari, udah menjadi bagian dari kita sehari-hari. Kemudian dengan isu-isu yang mungkin pada waktu itu saya mengangkatnya soal politik atau pemilihan presiden pada waktu itu gitu. Nah, ternyata di sekarang pun akan terulang nih, mungkin di tahun depan akan terjadi eskalasi yang lebih saya juga belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi di ruang digital atau di ruang maya gitu, khususnya di sosial media, terkait propaganda-propaganda, terkait campaign-campaign yang akan dilakukan oleh politikus-politikus ataupun parpol-parpol gitu. Belum kalau mau ngomongin soal lingkup secara internasional pun kita sekarang tersegregasi gitu ya, adanya dikotomi antara pro-Palestina atau pro-Israel yang mungkin skalanya lebih global. Nah ini saya lihat sih isu atau fenomena ini sangat kental ya terjadi di sosial media gitu, dari kubu ini dan kubu itu yang tadinya mungkin kita bisa santai gitu, bisa ngobrol santai, tapi hanya karena perbedaan pandangan politik misalkan, dan juga dieskalasi oleh atau diamplify oleh si sosial media itu, akhirnya terjadilah eskalasi konflik yang tadinya mungkin hanya terjadi di ruang digital sampai bisa berlanjut ke ruang fisik gitu. Ya sebetulnya kalau dari karya saya sih poinnya hanya satu, merujuk pada tesis yang saya tulis pada waktu itu, bagaimana saya
intertwine ya, antara ruang digital dan ruang fisik melalui pendekatan skenografi, tapi dari situ message-nya hanya soal empati gitu. Karena menurut saya dengan kita dengan informasi yang sekarang semakin banyak gitu ya, semakin mungkin justru kalau dulu kita harus mencari-cari, sekarang kita jadinya harus memilih-milih gitu informasi mana gitu. Nah dari situ kan kita harus melatih empati. Kan menurut saya empati itu bukan sebuah sifat ya, tapi lebih ke skill, dan itu bisa diasah sebetulnya. Nah melalui karya ini dan juga karya-karya saya yang lain, harapannya kita bisa lebih melatih empati kita untuk bisa menghadapi informasi-informasi yang semakin polarized gitu ya.